siang Ibu Murni. Apa kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ya. Bu, izinkan saya sebagai calon guru penggerak dari TK Permata Bunda ini untuk berbincang-bincang, relax aja Bu ya. Berbincang-bincang, mempertanyakan ada beberapa hal tentang kegiatan saya sebagai calon guru penggerak ini. Baik Ibu, sudah siap? Siap, lahir batin. Oke Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk saya bertanya. Baik Bu Murni, saya akan menanyakan ada 4 poin yang saya tanyakan kepada Ibu tentang perubahan atau aksi nyata saya selama saya melakukan kegiatan calon guru penggerak ini. Baik Bu, pertanyaan pertamanya, menurut Ibu aksi nyata apa yang sudah saya lakukan sebagai calon guru penggerak dalam mengikuti pembelajaran tersebut? Dari pandangan saya ya, selama Ibu Yani mengikuti yang namanya guru penggerak ini, calon guru penggerak, itu aksi nyata yang terlihat dari saya, Ibu Yani sudah melakukan perubahan dari sistem pembelajaran, di mana melakukan pendekatan dengan orang tua. Dalam kegiatan pembelajaran, Bu Yani bukan hanya melibatkan teman sejawat dalam hal ini guru pendamping, tetapi Bu Yani juga sudah melibatkan orang tua. Jadi di sini Bu Yani sudah merancang pembelajaran pelibatan orang tua yang sudah terlihat kemarin. Ibu Yani sudah melibatkan orang tua dalam kegiatan membuat kolase ibu dan anak. Itu yang pertama ya. Nah, yang berikutnya lagi yang pernah saya lihat dalam pembelajaran Ibu Yani, Ibu Yani sudah mampu atau menggunakan alat digital, karena tidak bisa dipungkiri di era globalisasi kita harus mengikuti zaman. Jadi Ibu Yani sudah menggunakan laptop dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi laptop itu sebagai media pembelajaran. Jadi Ibu Yani tadi anak-anaknya tidak menonton, terus lagi anaknya tidak hanya fokus ke Ibu Yani, tapi menggunakan laptop yang bisa disambungkan dengan internet. Anak lebih mempunyai wawasan luar dari yang ada di pengamatannya di lingkungan sekitar. Jadi kegiatannya itu anak bisa membandingkan apa yang dia lakukan ataupun juga dari dunia nyata yang ada di luar. Baik, terima kasih Bu ya. Ternyata selama proses pembelajaran Ibu sangat memperhatikan sekali. Ya, terima kasih Bu ya. Untuk selanjutnya Bu, sebagai kepala sekolah Bu, sudah bisa melihat tidak perubahan dari saya dalam pembelajaran tersebut? Ya, perubahan atau misalkan melihat ada perubahan pada proses pembelajaran tersebut, itu maksudnya. Jadi sudah disebutkan kan, tadi ada sudah yang namanya aksi nyata, secara tidak langsung sudah tahap ke perubahan. Nah, dari sana sudah terlihat kalau dia ya, perubahan dalam sistem pembelajarannya. Nah, dari yang pembelajaran yang sudah dilakukan itu bukan hanya berdampak dari ini, tetapi juga dengan anak. Jadi kegiatan pembelajarannya itu lebih asik, lebih menyenangkan. Jadi anak lebih nyaman, anak juga rindu dengan sekolah. Jadi kegiatan yang mengadakan perubahan membuat anak menjadi lebih nyaman, antusias dan juga semangat dalam kegiatan belajarnya. Oke. Baik, tadi kan ini ada proses perubahan ya, perubahan terhadap diri saya sebagai calon guru penggerak. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, kan ini baru ada perubahannya. Jadi maksud saya kita kembali lagi ke yang tadi sudah kita bahas tentang perubahan proses saya sebagai calon guru penggerak dalam sistem pembelajaran. Itu kita ya. Kembali ke pada zaman dahulu, pada zaman dulu, maksudnya sebelumnya. Bagaimana menurut Ibu proses pembelajaran yang saya lakukan? Karena saya ingin berkaitan dengan perubahan saya ini. Kalau dahulunya Ibu Yani itu dengan sistem pembelajarannya ya bagaimana? Ya, kalau sebelumnya sebelum mengikuti calon guru penggerak ini,
WNI itu hanya menggunakan apa itu kalau sejenis media, Ya. cuma menggunakan gambar. Ya. Terus lagi kalau untuk barang nyata atau benda konkretnya, WNI mendatangkan atau menghadirkan barang-barang yang ada di sekitar saja. Ya. Misalnya tanaman, terus lagi binatang. Jadi hal itu bagi anak sudah dekat, jadi sudah tahu, sudah tidak ada nilai wow. Oke. Jadi itu. Sedangkan yang sekarang ini, kalau kita mengkaitkan ke era globalisasi, kita menggunakan laptop, apalagi dikaitkan, disalurkan dengan internet, otomatis kan kita bisa melihat dunia luar. Jadi anak tadi, apalagi yang namanya semisal ya, kami datang. Kan kita biasanya dulu, ya mendatangkan anak kucing, anak ayam. Kalau dilihatkan ke laptop untuk sekarang, anak yang jauh dari lingkungan yang namanya laut, ataupun juga pantai, kita bisa menghadirkan anak, oh itu yang namanya kerang, oh itu yang namanya ikan paus, oh yang itu cumi, yang itu ubur-ubur. Karena anak yang tidak pernah melihat, ataupun juga anak itu ya bukannya apa itu lingkungan, jadi tidak tahu sama sekali. Jadi untuk perubahan yang dulu dengan sekarang, jadi WNI sudah bisa mengaplikasikannya ke pembelajaran. Jadi kalau dulu hanya menonton ceramah, terus lagi gambar, gambar ini anak-anak gambar apa? Kayak hanya melihat, tidak melihat benda yang nyata. Apalagi kan yang namanya tema itu ada cakupannya ya. Apalagi seperti binatang darat, air, udara. Nah, yang khusus untuk air, apa mungkin kita terjun langsung ke sungai, terjun langsung ke laut untuk melihat yang namanya binatang laut itu. Jadi kalaupun kita tidak terjun langsung ke laut, dari laptop, dari internet kita bisa lihat, oh itu binatang-binatang yang ada di laut. Karena kan sudah ditampilkan realnya, penyelam itu masuk di laut dengan menggunakan kamera. Jadi binatangnya itu bukan binatang yang sudah mati, binatang itu masih hidup, masih terlihat nyata dan asli, walaupun tidak ditampilkan barangnya asli atau bendanya itu asli. Jadi sudah banyak perubahan kalau yang dulu dengan yang sekarang. Jadi pandangan anak pun sudah berbeda. Oke Bu, ternyata asik ya, menarik ya untuk berbincang-bincangnya untuk kegiatan ini. Nah tadi Ibu mungkin sudah Ibu jelaskan tentang perubahan saya dalam sistem pembelajaran, dalam metode pembelajaran aplikasi kepada anak-anak ya, karena tadi benar kata Ibu, ini berdasarkan dengan tuntutan zaman ya, karena kata Ibu tadi zamannya sudah berubah ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih sekali lagi. Yang selanjutnya ada satu pertanyaan lagi Bu ya. Oke, menurut Ibu nih sebagai kepala sekolah, hal-hal apa yang perlu ditingkatkan lagi dari saya sebagai calon guru penggerak? Kalau dari sisi pembelajaran itu sudah proses ya. Kalau bisa yang diharapkan, karena kita ini tidak terluput dari kepedulian lingkungan. Karena yang saya lihat selama ini keprihatinan sampah. Tidak bisa dipungkiri, setiap individu pasti menghasilkan sampah, Bu. Betul. Jadi bagaimana sampah barang yang dianggap tidak berguna kita di dunia pendidikan bisa manfaatkan, bisa sebagai sumber media pembelajaran, terus lagi bisa mempunyai nilai lebih dari yang kita anggap sampah yang tidak bermutu atau tidak berguna. Jadi itu harapan kedepannya bagaimana ini sebagai pendidik mengenalkan dengan anak-anak ini sampah ini bisa kita manfaatkan. Terus lagi kita lihatkan dengan pembelajaran, oh Bu itu kan Bu bisa botol ya, oh Bu sudah minum saya buang itu botol, kok Ibu pakai, jadi sih kan untuk diri anaknya, wow berarti barang yang dianggap sampah tadi bisa dimanfaatkan. Terus lagi bukan hanya kita cakupannya ke anak, kalau bisa ke lingkungan yang lebih luas lagi, kita bisa melibatkan orang tua bagaimana kalau sampah itu kita kelola, bisa juga dari pihak sekolah ya, kalau dirinya selaku kepala sekolah itu sangat mendukung bagaimana kalau misalnya kita mempunyai bank sampah, terus lagi bagaimana sampah itu kita kelola, terus lagi selain kita kelola untuk kita manfaatkan atau botol tadi ya, kita manfaatkan sebagai bunga, ataupun juga hiasan dinding, ataupun juga untuk media pembelajaran, tapi lebih mempunyai nilai lagi. Kalau kita ubah menjadi barang yang unik,
pasti akan menilai ekonomi. Terus lagi barang tersebut yang mendatangkan hasil. Baik kita dari sekolah, kalau kita kelola sekolah, kalau kita kenakan dengan orang tua, kita memberikan sosialisasi kepada orang tua kalau sampah itu kalau diolah kita bisa memanfaatkannya, itu dapat mempunyai nilai ekonomi. Jadi bukan hanya untuk kita sendiri, tapi masyarakat. Jadi harapannya di sana. Jadi kalau selama ini kita mengacunya ke pembelajaran. Pembelajaran itu selalu kita pikir ke kognitif. Oh, anak bisa gitu. Oh, anak bisa meneliti. Oh, anaknya bisa seperti ini. Tapi kita mempersiapkan anak itu untuk masa depan, masa yang akan panjang. Tidak dipungkiri kan, yang namanya sampah itu pasti berdampak buruk. Bagaimana sampah bisa kita kelola menjadi yang bernilai. Jadi maksudnya itu tadi kita modalin anak tadi, walaupun bukan modal uang jadi kita tahu, oh nak ini kalau sampah bisa dikelola seperti ini. Sekarang anak itu kan usia dini, dari usia dini, jadi untuk daya ingatnya lebih tajam. Jadi kalau anaknya sudah tahu dari sedini mungkin, insya Allah anaknya juga mampu berpikir ke depan. Jadi yang intinya adalah suatu PR buat saya, Bu, ya. Jadi untuknya mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan, apa yang diharapkan oleh seluruh komponen TK kita, yaitu TK Permata Bunda, bisa kita laksanakan dengan baik, karena menurut saya menarik ya, Bu, ya. Ide yang Ibu berikan kepada saya yaitu mengelola sampah, atau saya berusaha untuk bereksperimen kepada anak-anak, memberikan sesuatu yang memang bernilai, bermutu, baik untuk anak, baik pada kita sendiri maupun pada masyarakat, ya Bu, ya. Itu Bu, ya. Oke Bu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya dengan sangat baik, dengan sangat bagi saya, karena kita jarang ya dalam hal seperti ini sharing ya Bu, ya. Walaupun mungkin sharing yang dalam segi yang lain, tapi untuk saat ini saya sebagai calon guru penggerak sangat mengharapkan dukungan Ibu, dukungan teman sejawat, dukungan teman-teman yang lain, ya, baik itu masyarakat lingkungan di sini maupun orang tua. Saya harapkan mudah-mudahan saya berhasil, doakan Bu, ya, dan semoga kita semua selalu sehat Bu, ya. Terima kasih sekali lagi Bu Murni atas waktunya, ya. Dan saya mungkin saya hanya mohon bimbingan bantuan Ibu sebagai kepala sekolah. Semoga amin, memberikan inspirasi lebih baik lagi, menjadi pelopor bagi perubahan. Semoga. Kalau harapan saya juga Bu, saya ingin sekali bukan untuk kita TK saja ya Bu, ya, maksudnya TK kita, tapi pengen kita berbagi kepada yang lain, baik ke lembaga-lembaga lain, insya Allah. Tapi kalau memang Allah mengizinkan, ya. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.